Jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes dan riset atau rekomendasi adapter charger yang bagus untuk charging ke laptop membutuhkan voltase 20 volt atau 12 volt. Ini contoh ada laptop Advent Soulmate X yang menggunakan voltase paling tinggi 20 volt, paling rendah 12 volt. Nah, ini ada berbagai macam adapter charger yang akan saya rekomendasikan atau saya riset. Nanti kita ambil kesimpulannya mana yang paling bagus. Nah, saya melihatnya paling utama dari sisi hasil Ripple. Ini ada sekitar 8 adapter charger. Mulai dari daya yang paling tinggi ada dari brand Note X yang support daya ini 140 watt. Kemudian ada dari Acros support daya 70 watt. Kemudian ada juga dari Venson support daya juga 70 watt. Kemudian ada juga dari ini Tranyo adapter charger sakti yang support daya 120 watt. Kemudian ini juga ada dari brand bagus dari Ugreen yang support daya 65 watt. Juga ada yang brand lumayan kualitas murah dari Amino. Ini dayanya 45 watt. Kemudian ada juga dari Cooktek yang support daya 65 watt. Terakhir nanti dari brand Anker. Tidak perlu diragukan lagi ya, kualitasnya Anker ini support daya 45 watt. Seperti apa performa ke-8 adapter charger yang saya sebutkan tadi untuk charging ke laptop yang voltase sekitar 12-20 volt? Simak videonya. Sekarang kita bahas dahulu pengertian tentang Ripple. Ada berbagai macam pengertian Ripple yang ada di Google ataupun lainnya. Intinya Ripple itu ada yang berkomentar riak. Nah, kalau menurut saya pribadi, saya terjemahkan menurut bahasa saya. Ripple itu sesuatu yang tidak kita inginkan ikut masuk ke dalam sesuatu yang kita inginkan. Contohnya ya ini, adapter charger. Nah, fungsi dari adapter charger ini untuk menyaring atau mengkonversi lah ya, mengkonversi atau menyaring dari listrik AC dirubah menjadi arus DC. Nah, Ripple itu sebagian ada arus AC yang ikut masuk ke dalam sistem charging, kemudian masuk contoh ke dalam laptop ini. Dalam jangka panjang, perkiraan bisa merusak laptopnya ketika terlalu banyak nilai Ripple atau nilai listrik AC yang ikut masuk atau lolos lah ya. Kira-kira seperti itu. Mohon dikoreksi bila salah atau mau perumpamaan lainnya misalnya masker. Nah, masker itu tujuannya untuk menyaring udara dari debu. Nah, sebagian debu ada yang ikut masuk ke dalam pernafasan kita, tidak tersaring oleh masker itu. Itu namanya Ripple. Kira-kira seperti itu. Semakin besar nilai Ripple, ya semakin buruk kinerja device itu. Contoh tadi misalnya masker ataupun adapter chargernya. Semakin banyak arus AC yang lolos, listrik AC yang lolos atau frekuensinya yang besar, yang semakin buruk kinerja dari adapter charger itu. Nah, biasanya kalau saya katakan kinerja sebuah adapter charger yang buruk itu ketika nilai Ripple-nya seburuk-buruknya di atas 160 mV atau sekitar ini, sekitar 150 sampai 160 dia masih dalam kategori tidak ada masalah lah ya, agak ditoleransi. Kalau di atas 160 kategorinya buruk. Saya mengatakan seperti itu. Tapi tiap-tiap individu memiliki pendapat yang berbeda-beda, tidak ada batasan nilai Ripple-nya harus segini. Ini pendapat pribadi saya. Contoh ini adapter charger bawaan laptop Advent. Coba kita cek Ripple-nya. Nah, nanti akan kelihatan. Nah, lihat ini ya, mode laptop mati. Lihat, saya hubungkan. Nah, ini. Kemudian kita cek nilai Ripple-nya. Nah, sebentar. Nah, ini saya tunjukkan adapter charger-nya. Biar jelas yang dites adapter charger bawaan Advent ini saya tunjukkan lagi. Nah, sebentar. Nah, ini. Nah, oke. Sekarang ini dia sudah sesuai dengan struktur daya laptop ini. Dia minta 12 volt, sudah jalan masuk 12 volt kali 1,2 sama dengan 15,4. Kenapa kok dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati. Kalau laptopnya mode hidup biasanya jalan di atas 20 watt. Nah, sekarang saya cek dari sisi Ripple-nya. Lihat ini. Nah, Ripple. Nah, lihat ini. Ini mode laptop mati. Biasanya kalau mode laptop hidup lebih tinggi lagi Ripple-nya karena dia bekerja. Nah, semakin tinggi sebuah daya laptopnya atau kinerja adapter charger atau ininya dayanya tinggi, juga biasanya juga Ripple-nya semakin tinggi. Lihat ini, dia menghasilkan nilai Ripple 306 mV. Coba saya pause cara acak ya. Nah, lihat ini. Dia menghasilkan nilai Ripple 304 mV. Nah, ini bahaya buat laptop untuk pemakaian jangka panjang. Karena sekali lagi standar saya
maksimal ripple anggap 160 mV ya. Ini lihat dia mencapai 300. Nah, sebagian teman-teman di postingan laptop saya ini ketika saya beli baru sudah ada yang berkomentar laptopnya sudah ada yang rusak. Mungkin saja karena dia menggunakan adapter charger bawaan laptop ataupun adapter charger yang kualitasnya buruk menghasilkan nilai ripple yang tinggi sehingga perkiraan saya bisa menurunkan performa laptop atau merusak laptop. Lihat ini hasilnya. Nah, seperti itu ya pengertian dari ripple, semoga teman-teman paham atau mungkin ada tambahan lainnya silahkan berkomentar. Tes Amino 45 watt. Nah ini dia modelnya seperti ini. Ini adapter charger yang menurut saya lumayan awet tapi harganya murah. Banyak yang berkomentar kualitasnya buruk atau bagaimana, tapi saya mendapatkan manfaat yang cukup besar dari adapter charger ini. Usia pakainya sekitar sudah 6 bulan lebih, bahkan mungkin 1 tahun lebih, sampai sekarang masih awet. Saya tunjukkan untuk charging ke laptop nanti. Lihat ini. Dia single port PD seperti ini, kemudian ini ada not LED-nya yang akan nyala lampunya apabila untuk charging. Kalau pengen tahu spesifikasinya bisa dilihat di sini, silahkan dibaca sendiri. Nah, oke, saya hubungkan ke laptopnya sekarang. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan dengan menggunakan kabel Vivan 240 watt. Nah, ini saya balik USB Dr. Cozy-nya, saya hubungkan dari sisi adapter chargernya. Kenapa? Karena ada sebagian adapter charger yang tidak bisa ditaruh di ujung sini bagian USB Dr. Cozy-nya, sehingga saya perlakukan sama, semuanya akan saya taruh di adapter chargernya seperti ini. Oke, sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy. Nah, lihat yang aktif PD 3.0 dengan struktur daya 19,7 volt. Nah, lihat nih, artinya adapter charger ini support 20 volt ke laptop. Lihat, kadang tidak 20 volt bulat ya, pasti kadang ada yang 19, sekian, tapi hitung-hitungannya ini sudah masuk dalam kategori 20 volt kali 0,8 ampere sama dengan 16 watt. Kenapa kok dayanya rendah? Sekali lagi karena laptopnya mati sehingga dayanya stabil seperti ini. Kalau hidup biasanya jalan di atas 20 watt. Intinya dia support 20 volt dan ngangkat atau bisa. Sekarang saya masuk ke menu ripple, lihat ini nilai ripple-nya. Oh, cukup bagus sekali. Nilai ripple dari Amino ini dibandingkan dengan adapter charger bawaan lebih rendah ini. Lihat ini saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 103 mV. Kalau tadi bawaannya di angka 300 ya, ini cuma 100, sehingga cukup bagus digunakan untuk charging ke laptop 20 volt dan aman karena ripple-nya lumayan rendah di angka 100 mV. Tes adapter charger Anker. Ini Anker Nano 45 watt, seperti ini fisiknya. Nah ya, seperti ini desainnya, cukup solid, build quality dari Anker pastilah ya. Lihat ini tulisannya Anker, ada IQ3, portnya warna biru muda seperti ini, USB-C. Kemudian kalau pengen tahu spesifikasinya dia seperti ini, silakan dibaca sendiri. Oh ini spesifikasinya, saya salah, lihat ini. Anker Nano Charger 45 watt model 26A2692, sepinya silahkan dibaca sendiri ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Oke, sekarang kita cek langsung dari sisi USB Dr. Cozy. Ini saya menghubungkan lewat jalur port Type-C full fungsi yang 20 volt. Semua saya perlakukan sama seperti itu biar adil. Cuman tadi yang menggunakan adapter charger bawaannya yang support 12 volt ya, saya taruh di 12 volt yang sini, Type-C charging. Oke, kembali ke USB Dr. Cozy. Lihat, dia cukup bagus, menghasilkan voltase 20 volt. Tadi kalau Amino 19, sekian. Nah, tapi kurang lebih sama. Lihat 0,8 ampere sama dengan 16 watt. Nah, ya oke. Ini bisa digunakan charging ke laptop. Kenapa kok dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati ya, sehingga menghasilkan daya yang rendah. Biasanya kalau laptopnya mode hidup, jalan di atas 20 watt. Oke, sekarang saya masuk ke menu ripple. Nah, lihat ini nilai ripple-nya dibandingkan dengan Amino lebih tinggi ini. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 158 mV. Kalau Amino tadi di angka 100 ya. Ini 158. Nah, lihat. Padahal Anker versus Amino, ketika dihubungkan ke laptop ini ternyata lebih bagus Amino. Jadi tidak menjamin ya kualitas brand itu menghasilkan nilai ripple yang tinggi atau rendah, hasilnya acak. Ya perlu pengetesan seperti ini. Berdasarkan data, lebih bagus Amino daripada Anker kalau pada tes di Advanced Soulmate X ini. Tes adapter charger QuickTech. Lihat ini support GaN 65 watt. Kalau QuickTech itu lebih spesialisnya ke Xiaomi ekosistem ya. Nah, lihat ini
Dia terdapat 3 port, dual port USB-C, 1 port USB-A. Nah, perlu diketahui ini yang punya saya ini versi agak lama. Yang versi terbaru ya cuman pembaruan menurut saya dari sisi tampilan saja, secara model port dan lain-lain perkiraan saya sama. Kalau pengen tahu ini yang secara spesifikasi silahkan dilihat sendiri. Lihat ini modelnya, ini Cooktek 2C1A ya, lihat ini. Dan selebihnya silahkan dibaca sendiri, sangat banyak sekali spesifikasinya. Intinya output maksimalnya 65 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. PD 3.0 yang aktif dengan voltase 20 volt. Cukup bagus. Ampernya 0,8 ampere, totalnya 16,1 watt. Sekali lagi, kenapa kok dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati. Kalau laptopnya mode hidup, dia bisa mencapai di atas rata-rata, di atas 20 watt. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Lihat ini nilai ripple-nya. Oh, cukup bagus. Cooktek ini menghasilkan ripple yang lebih rendah daripada Anker dan Amino. Lihat, dia mencapai cuma di 38 mV. Cukup bagus sekali dibandingkan dengan adapter charger bawaan Advent Soulmate X, Amino maupun Anker. Ini yang paling rendah, jos buat Cooktek. Tes Ugreen GaN 65 watt. Nah, lihat ini seri Nexshot ya. Nah, dia built-in quality-nya tidak perlu diragukan lagi ya. Ugreen sangat bagus. Ini dia terdapat 3 port, 2 port USB-C dan 1 port USB-A, warnanya ungu bagian USB-A. Kalau pengen tahu spesifikasinya, lihat ini dia ada di sini. Seperti ini spesifikasinya dia. Silakan dibaca sendiri, model CD244 dan lain-lain. Intinya total output maksimalnya 65 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy yang aktif PD 3.0 dengan voltase 20 volt, sekian. Cukup bagus. Ampernya 0,8 ampere sama dengan 16,1 watt seperti biasa. Kenapa kok dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati. Kalau laptopnya mode hidup biasanya jalan di atas 20 watt. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Nah, lihat nilai ripple-nya juga sangat rendah. Ini lihat ini. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 33 mV. Kurang lebih ini sama seperti Cooktek yang 65 watt tadi. Cukup rendah nilai VPP-nya sehingga sangat aman digunakan untuk charging ke laptop. Tes adapter charger Acros. Ini dia menggunakan sistem ada smart digital display-nya, lalu dia menggunakan dual port, 1 port USB-A dan dual port USB-C. Nah, lihat dia seperti ini. Ini dia menggunakan sistem tombol sentuh untuk menyalakan smart digital display-nya. Lalu kalau pengen tahu secara spesifikasi, dia seperti ini spesifikasinya, silahkan dibaca sendiri. Total output inti maksimalnya 70 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Lihat, nah ini dia smart digital display-nya seperti ini. Ketika saya sentuh lagi, dia seperti ini. Ketika saya sentuh lagi, dia seperti ini. Ketika saya sentuh lagi, dia seperti ini. Oke, sekarang kita lihat dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy. Oh, yang aktif PD 2.0 dengan sentuh daya 20 volt kali 0,8 ampere sama dengan 16,1 watt. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Nah, lihat ini nilai ripple-nya lumayan, tidak terlalu tinggi, menghasilkan nilai VPP 45 mV. Coba saya pause. Nah, lihat ini ya, menghasilkan nilai VPP 43 mV, tidak terlalu tinggi. Tes adapter charger dari brand Venson. Ini salah satu adapter charger favorit saya. Lihat, ini menggunakan 3 port, 1 port USB-C dan dual port USB-A seperti ini. Kemudian dia support 70 watt. Nah, kalau pengen tahu secara spesifikasi, dia seperti ini. Lumayan kecil-kecil ya tulisannya. Silakan dibaca sendiri seperti ini kira-kira. Semoga terlihat jelas. Kalau pengen tahu fisik secara keseluruhan, dia seperti ini. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih, saya hubungkan. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 1.0. Nah, unik. Nah, lihat ini. Dengan struktur daya 19,7 volt kali 0,8 ampere sama dengan 16,1 watt. Nah, lihat ini. Kenapa kok dayanya rendah? Ya seperti biasa, karena laptopnya mode mati sehingga dia dayanya stabil seperti ini. Kalau biasanya mode hidup, dia jalan di atas 20 watt. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Nah, lihat nilai ripple-nya juga tidak terlalu tinggi, lumayan. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP
58 mV. Tes adapter charger dari brand Tranyo. Ini salah satu adapter charger sakti yang bisa support untuk protokol isi daya cepat ponsel yang ruwet. Biasanya itu Oppo Superbook, Realme Dart Charging, Xiaomi Turbo Charging, ataupun Vivo Flash Charging bisa. Tentunya juga bisa digunakan untuk ke ponsel iPhone, Samsung, ataupun lainnya. Intinya, ini membantu teman-teman yang mengalami kesulitan masalah protokol isi cepat super fast charging, pakai ini bisa. Silahkan explore postingan saya terdahulu ya untuk tes ke masing-masing ponsel. Nah, ini kembali ke tema tes ke laptop. Nah, ini dia support daya 120 watt. Secara tulisan seperti ini, dia menggunakan single port USB-C. Secara finishing lumayan, untuk harga sekitar 130.000 atau 140.000 sudah lebih dari cukup finishingnya. Kalau pengen tahu secara spesifikasi dia seperti ini, silahkan dibaca sendiri. Output maksimalnya dia intinya 120 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Yang aktif PD 3.0 protokol isi daya cepatnya, dayanya voltase 20 volt kali 0,8 ampere sama dengan 16 watt. Kenapa kok dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati. Karena dia mode hidup biasanya dayanya di atas 20 watt. Nah, kita cek ripple-nya ternyata lumayan tinggi. Nah, lihat nih. Dia di atas 150 mV. Ripple-nya lihat ini, coba saya pause secara acak. Realnya mencapai 218 mV, tapi masih lumayan rendah ketika dibandingkan dengan adapter charger bawaan Advent Soulmate X ini. Tes adapter charger dari brand Note X. Ini dia juga smart digital display yang support daya maksimalnya bisa mencapai hingga 140 watt. Secara spesifikasi dia ada di sini. Lihat ini ya, ada tulisannya 140 watt, terlihat lumayan jelas. Selebihnya ya silahkan dibaca sendiri. Seperti ini spesifikasinya. Note X, oke. Kalau pengen tahu fisik lainnya, dia ini menggunakan 4 port, single port USB-A dan 3 port USB-C. Ini dia ada smart digital display-nya menggunakan tombol sentuh yang ada di sini. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini smart digital display-nya ketika saya hubungkan. Nah, seperti ini dia. Kemudian ketika saya sentuh, tampilannya seperti ini. Ketika saya sentuh lagi, tampilannya seperti ini. Ini temperatur ya. Kemudian ketika saya sentuh lagi, sebentar, dia kembali. Nah, seperti itu ya tampilan smart digital display-nya. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif. Nah, ini lihat 1.0. Nah, dengan struktur daya 20 volt kali 0,8 ampere sama dengan 16, sekian watt. Nah, kenapa kok dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati. Kalau laptopnya mode hidup biasanya jalan di atas 20 watt. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya lumayan rendah. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 75 mV. Kemudian ini saya ambil adapter charger dengan performa yang menurut saya paling bagus ada di Ugreen. Kenapa kok paling bagus? Karena dia menunjukkan sebuah nilai Ripple yang paling rendah. Nah, oke. Coba saya gunakan untuk charging ke laptop mode hidup. Oke, saya hubungkan sekarang. Ini saya hubungkan dari sisi Type-C full fungsi yang 20 volt. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Sekarang coba saya ambil laptopnya, coba saya dekatkan notifikasi yang ada di laptop Windows-nya seperti apa gitu. Lihat ini ya, ada di sebelah sini. Sebentar, saya sorot. Nah, ini lihat. Nah, seperti ini dia statusnya tercharging, start dari baterai 41%. Coba saya sorot baterainya, lihat ini. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini. Sebentar. Nah, lihat ini ya, dia sistemnya sudah nambah di 42%. Nah, seperti ini. Nah, lihat ini full dalam waktu kira-kira 1 jam 36 menit. Nah, oke, sekarang saya minimize dahulu. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Cozy-nya. Saya tata dahulu laptopnya. Nah, lihat ini ketika mode laptop hidup, model tidak bekerja. Nah, cuma ada menu setting ini saja, pengaturan tadi baterai saya buka. Dia langsung dayanya berada di daya 23 watt. Tadi maksimalnya mencapai di 33 watt. Dengan voltase 20 volt 1,1 ampere. Nah, sekarang coba saya gunakan untuk membuka file Explorer. Silakan dilihat pergerakan dayanya, tingkat kestabilan atau seperti apa performa dayanya. Saya buka file Explorer sekarang. Lihat ini. Lihat ketika membuka langsung dia mencapai pada daya 33 watt. Coba ini saya dekatkan ya seperti ini. Kemudian saya membuka file Explorer. Lihat.
Nah, ya 30 tadi sekitar di angka 13, saya buka lagi, lihat ini. Nah, ini lihat saya buka terus. Rata-rata di angka sekitar 33 watt maksimalnya. Lihat ini. Nah, saya membuka data terus itu. Nah, ini ya. Jadi performa daya maksimal dari Ugreen ini mencapai, tadi lihat ini, dia di 34 watt. Dan ya seperti ini pergerakan dayanya. Coba ketika mode laptop hidup, saya buka dari sisi ini ripple misalnya. Nah, lihat ini nilai ripple-nya dia, sebentar. Dia mencapai VPP 70, anggap ini sekitar di angka 100 lah ya. Lihat pergerakan ripple-nya seperti ini. Padahal ini saya ambil nilai ripple yang paling rendah ketika laptop mati. Coba saya buka lagi file explore-nya, seperti apa pergerakan ripple-nya. Silahkan diperhatikan. Lihat ini, saya menekan file explore. Lihat, saya tekan. Nah, itu lihat ya, bergerak ya. Dan ripple-nya stabil. Ya, maksimal di angka di bawah 100. Lihat ini, saya buka file explore banyak itu. Lihat pergerakan ripple-nya. Jadi bisa saya katakan ya, cukup bagus performa dari adapter charger Ugreen ini ketika saya gunakan untuk charging mode laptop hidup, mencapai pada daya maksimal sekitar tadi di 34 watt dengan nilai ripple rata-rata di 100 mV. Tes adapter charger Venson 70 watt. Ini salah satu nilai ripple yang terbaik nomor 4 setelah Ugreen. Jadi Ugreen tadi nomor 1. Nah, ini saya ambil langsung ke nomor 4. Nah ya, oke, saya hubungkan sekarang. Coba kita lihat performa dari adapter charger Venson ini ketika digunakan untuk mode laptop hidup. Saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan ke laptopnya. Coba kita cek dari sisi laptop dahulu. Sebentar, saya ambil laptopnya. Nah, lihat ini, dia sudah menunjukkan daya ada listriknya ini. Coba saya sorot pakai kursor ini sebentar. Nah, lihat ini, ada indikator charging. Nah, ini ya, baterai status 43%. Dan statusnya tercharging. Oke, biarkan laptopnya mode standby seperti ini. Saya tata dahulu. Kemudian kita lihat dari sisi USB Dr. Cozy yang aktif PD 1.0 dengan struktur daya 19,7 volt kali 1,1 ampere sama dengan 23, sekian watt ini ketika mode laptop standby. Nah, sekarang coba saya membuka file explore. Silakan dilihat performa naik turun dayanya. Lihat ini, saya buka file explore. 1, lihat dia mencapai berapa tadi? Sebentar, 2. Lihat ini, saya dekatkan. Oh, dia mencapai 32 watt maksimalnya. Lihat ini, saya buka terus ini. Nah, lihat, mencapai 33 watt maksimalnya. Lihat itu di balik layar ya, di belakang USB Dr. Cozy, saya membuka file explore terus. Nah, lihat itu. Nah, dia mencapai maksimal 34 watt maksimalnya, sama kurang lebih kayak di Ugreen. Dari sisi lonjakan daya maksimalnya ketika laptop bekerja, ini saya gunakan sekali lagi untuk membuka file explore. Nah, sekarang coba untuk masuk ke menu ripple. Lihat ini nilai ripple-nya ketika mode laptop hidup. Nah, lihat loncatan dayanya. Tadi kalau Ugreen tadi mencapai, anggap rata-rata di sekitar 100 mV. Kalau Venson ini bisa mencapai 167. Lihat ini. Nah, lihat loncatan dayanya. Nah, beda ya ketika mode laptop hidup sama mode laptop mati. Lihat. Ini padahal saya tidak digunakan untuk bekerja, masih standby, tidak membuka aplikasi aktivitasnya. Coba ya, saya gunakan untuk membuka aplikasi ripple-nya seperti apa. Saya buka sekarang, lihat ini. Saya buka. Seperti ini, loncatan ripple-nya menurut saya juga stabil. Nah, bahkan malah ketika saya membuka aplikasi, dia lebih rendah nilai ripple-nya. Lihat nih, coba saya lepaskan, sekarang lihat ini. Nah, seperti ini, lihat. Bahkan malah ketika saya tidak membuka aplikasi ya, ripple-nya malah lebih tinggi. Lihat, dia pada ini saya membuka file explore mungkin lebih dari 20 ya, saya tekan-tekan terus. Kemudian lihat ini, nilai ripple-nya bisa mencapai, anggap rata-rata di 150 mV tadi ya. Lihat ini. Nah, anggap rata-rata 150. Sedangkan Ugreen tadi rata-rata di sekitar 100. Nah, seperti ini ya. Kinerja dari adapter charger Venson terbaik, nomor 4 terendah lah ya nilai ripple-nya ketika dibuat untuk mode laptop hidup. Rata-rata dia mencapai anggap sekitar
150 mV nilai ripple-nya. Kemudian coba ini saya menggunakan adapter charger bawaan laptop Advent. Ketika mode laptop hidup dia seperti apa? Nah ya, untuk kita bandingkan antara Ugreen dan Venson tadi, saya hubungkan sekarang. Nah, ini kan biasanya saya colokin ke adapter chargernya. Berhubung ini built-in kabel, jadi saya colokin ke kabelnya. Oke, saya hubungkan dahulu. Nah, lihat sudah saya hubungkan ke laptopnya. Coba saya dekatkan saja. Saya tata dahulu ke sini. Nah, seperti ini. Sebentar ya, saya tata dahulu karena ini nancap di laptop sehingga agak susah. Lihat, yang aktif protokol ICJP DC dengan seteru daya 12 volt kali 1,8 sama dengan 22 watt. Nah, ini ketika mode laptop hidup. Nah, sekali lagi lihat ini hidup ya. Kalau pengen tahu ini ada logo baterai tercharging. Sekarang coba saya buat untuk file explore seperti apa lonjakan dayanya. Lihat, silakan diperhatikan. Ini saya tekan file explore. Nah, lihat itu. Nah, lihat itu. Nah, lihat ya. Nah, seperti ini. Coba mungkin. Nah, terlihat jelas seperti ini. Nah, itu lonjakan dayanya. Silakan diperhatikan sendiri. Coba kita cek. Nah, sebentar. Dia juga sama, kurang lebih di 33,5 watt. Ya, kurang lebih sama kayak adapter charger Ugreen dan Venson daya maksimalnya. Sekarang saya rubah dahulu ke ini, ke menu Ripple. Sebentar ya. Nah, lihat ini nilai ripple-nya ketika mode laptop hidup sangat dahsyat sekali, mencapai di 400 bahkan 500. Lihat, serem ya. Lihat ini. Ini kalau saya menyarankan atau merekomendasikan jangan menggunakan adapter charger bawaan karena nilai ripple-nya seram. Lihat, tadi bahkan mencapai di 500. Ini rata-rata anggap di 400. Lihat. Nah ya, perbandingannya sangat beda jauh. Sebagian teman-teman ada yang berkomentar kalau laptopnya ini ya, Advent Soulmate X sudah ada yang berkomentar laptopnya sudah ada yang rusak. Ya mungkin karena penyebab salah satunya perkiraan saya karena penggunaan adapter charger bawaan yang nilai ripple-nya sangat tinggi. Lihat ini. Ini saya tidak melakukan aktivitas apapun, cuma membuka tab file explorer tadi. Anggap membuka 10 file explorer seperti ini. Pergerakan ripple-nya. Maksimal di 500 lah ya, rata-rata anggap di 450. Lihatin, coba saya membuka file explorer lagi. Silahkan dilihat pergerakan ininya. Ripple-nya, lihat itu. Nah, ini saya membuka ya mungkin 20-30 file explorer, lihat. Nah, ya lihat itu. Oke, coba anggap sudah. Sekarang kita lihat lagi ripple-nya. Ya rata-rata memang segini. Nah, di angka 500 loh. Beyuh, mantap ya. Jadi kesimpulannya, ke-8 adapter charger ini yang saya tes rata-rata menghasilkan voltase yang sama. Nah, kalau ke laptop Windows itu dasarnya menggunakan voltase ya, jangan watt atau ampere. Saya lebih menyarankan seperti itu. Untuk mempermudah cara mencari adapter charger yang recommended, gunakan ukuran voltase. Oke. Advent Soulmate X ini dia ada dual voltase. Yang sebelah sini dia 12 volt, yang sebelah sini 20 volt. Nah, ke-8 adapter charger ini support 20 volt hingga 19, sekian volt. Saya anggap ya kurang lebih support 20 volt, semuanya aman. Nah, yang tidak aman ternyata dari sisi ripple-nya. Nah, seperti itu. Ini saya pecah menjadi 4 ya, yang menurut saya recommended, yang nilai ripple-nya rendah atau ya saya katakan sangat recommended. Mulai dari Ugreen sampai Venson, ini nilai ripple-nya sangat rendah, bagus. Paling tinggi ini Venson yang saya rekomendasikan, dia memiliki nilai ripple di angka 50-an milivolt. Nah, paling rendah Ugreen ini. Dia memiliki nilai ripple di angka 30-an milivolt. Nah, ini saya pecah. Kalau mau agak terpaksa sedikit, ya gunakan yang Note X ini. Ini sedikit di atas Venson, tapi ya masih lumayan lah, tidak ada masalah. Nah, yang bermasalah ketika nilai ripple-nya anggap kalau menurut saya di atas 160 mV itu bahaya. Bahkan berdasarkan tes adapter charger bawah ini berada di area ripple sekitar 200 sampai 300 mV, sangat dahsyat. Nah, makanya saya menyarankan jangan menggunakan adapter charger bawaan ini, tapi gunakan yang nilai ripple-nya rendah lah ya. Berdasarkan tes ini saya merekomendasikan sekali lagi ada 3 ini. 4. Ugreen yang paling bagus ini, kemudian Cooktech, Acros, dan Venson. Kalau mau terpaksa, yang Note X ini juga lumayan. Nah, yang selanjutnya ini jangan. Nah, bahkan ini Anker.
Saya kurang merekomendasikan karena nilai ripple-nya ya lumayan tinggi. Lebih jelasnya silakan di video Stash Ugreen ini ya, yang bagian ripple-nya. Saya kurang hafal, tapi intinya menurut saya kurang recommended untuk charging ke laptop karena nilai ripple-nya agak tinggi dibandingkan dengan Ugreen, Cooktek, Acros maupun Vention. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes atau riset tentang adapter charger yang recommended untuk laptop 20 volt. Hubungannya antara voltase dengan ripple yang sangat recommended sekali lagi ada 4 ini. Ugreen, Cooktek, Acros, dan Vention. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli semua alat tes dalam video ini, terutama keempat adapter charger yang saya rekomendasikan ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.